Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambe. Kali ini saya akan membahas tentang syahadat. Seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Dan seperti biasa juga, sebelum mengkaji dan memahami apa yang ingin saya sampaikan, cobalah diresapi dengan rasa. Jangan mengedepankan pikiran. Karena pikiran ini selalu menutup jalannya hidayah. Karena pikiran ini sifatnya api. Pikiran itu sifatnya lebih tinggi, merasa hebat, merasa pintar. Padahal seharusnya kalau kita kembali ke rasa, maka seharusnya kita bukan merasa pintar, tapi pintar merasa. Kalau merasa pintar ini dari pikiran, tapi kalau pintar merasa, maka kita akan meresapi dengan rasa, sehingga mudah untuk memahami segala sesuatu. Karena kalau ilmu Allah itu adalah ilmu yang harusnya ditangkap oleh rasa. Ketika ditangkap oleh pikiran, maka pikiran pasti akan menolak. Pikiran pasti akan kaper, akan menutup. Tapi kalau ditangkap oleh rasa, maka akan bergetarlah diri kita. Wajilat qulubuhum, bergetarlah kolbu kita. Karena rasa, harus pakai kolbu, harus pakai rasa. Jangan pakai pikiran. Karena pikiran kita sekarang udah banyak dimanipulasi, dibodohi, dijahiliyahkan selama ini. Seperti pun yang ingin saya sampaikan sekarang adalah tentang syahadat. Syahadat berasal dari bahasa Arab, dari kata syahidan, yang artinya adalah kesaksian, bersaksi. Kalau bersaksi berarti ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Yang menyaksikannya adalah diri kita. Disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh Allah. Disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh kami. Kami di sini adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Alam juga adalah kami. Makanya dalam Quran selalu ada kata aku dan kami. Aku ini adalah Allah yang meliputi dalam, sehingga menjadilah kami. Allah itu bukanlah satuan benda yang terpisah dari benda lain. Allah itu adalah ahad. Ahad itu adalah satuan yang meliputi seluruh ciptaannya, baik di dalam paling dalam dan di luar paling luar. Di dalam tumbuhan Allah ada. Bahkan daun yang jatuh, daun kering yang jatuh ke tanah sekalipun Allah tahu. Karena apa? Karena Allah meliputi seluruh zat yang ada di semesta ini. Jadi zat yang membentuk semesta. Dari awal penciptaan, awal penciptaan itu adalah Allah pertama menurunkan cahayanya. Ingat, cahaya Allah itu tidak diciptakan, tapi diturunkan. Najalahu nur. Sama halnya seperti ilmu Allah itu tidak diciptakan. Ingat, ilmu Allah itu tidak diciptakan, tapi najala ila qulubihum, turun kepada hati. Nah, kalau diciptakan, akhirnya turunnya ke pikiran. Karena pikiran ini yang menciptakan. Cipta ini adanya di pikiran. Makanya jangan kepada cipta dulu, tapi harus kepada rasa. Kalau dicipta, cipta itu akhirnya hanya jadi bentuk. Sama seperti halnya ketika Allah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nur. Muhammad itu adalah cahaya.
Tapi ketika ditangkap oleh pikiran, maka Muhammad ini akan menjadi sosok. Akan menjadi sosok nabinya umat Islam. Padahal sudah jelas di dalam Quran surat As-Saff 61 ayat 6 dijelaskan, Faja'a ilaihim rasul bismuhu Ahmad. Akan datang Rasul setelah Nabi Isa bernama Ahmad. Jadi Rasulnya umat Islam itu bernama Ahmad. Namanya Ahmad bin Abdullah, bukan Muhammad. Namanya adalah Ahmad bin Abdullah. Di dalam Quran surat As-Saff ayat 6. Wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni Rasulullah musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa mubasirin bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang Rasul setelah aku, kata Nabi Isa, bernama Ahmad. Jadi Rasulnya umat Islam adalah Ahmad. Ahmad di sini adalah yang dimaksud dengan Muhammad. Padahal Muhammad itu bukan nama. Muhammad itu adalah cahaya. Sehingga kenapa ketika menggambarkan Muhammad itu tidak bisa digambarkan sosoknya. Karena Muhammad itu bukan sosok, tapi cahaya. Jadi kalau menggambarkan Muhammad itu paling nama aja, nama bahasa Arab Muhammad, terus ada sosok, ada cahaya gitu. Jadi Muhammad itu bukan sosok, cahaya. Muhammad itu sifat. Muhammad itu karakter. Bukan wujud. Jadi ketika orang bersahadat, sesungguhnya syahadatnya itu bukan kepada sosok, tapi kepada cahaya. Inti cahaya di dalam diri. Karena Muhammad itu adalah sebelum alam semesta diciptakan, pertama itu diturunkan Nur Muhammad. Lalu dari Nur Muhammad itulah diciptakan malaikat. Bahkan malaikat saja diciptakan dari Nur Muhammad. Malaikat, terus semesta dan seluruh isinya tercipta dari Nur Muhammad. Dan ketika terbentuk manusia, ternyata manusia ini adalah satu kesatuan dari apa yang telah diciptakan Allah. Jadi manusia ini adalah miniatur alam semesta. Nur Muhammad itu adalah inti yang ada di dalam diri manusia yang paling dalam. Inilah yang disebut insan kamil, manusia yang sempurna. Intinya, esensi itu adalah rasa, bukan akal pikir. Kalau akal pikir, lahirnya jadi wujud. Jadi Muhammad itu adalah menjadi sosok. Nah kalau jadi sosok, maka disitulah yang disebut syirik. Makanya kenapa dikatakan, kata Nabi Muhammad, dosa yang paling besar itu adalah syirik. Kenapa syirik dikatakan dosa besar? Karena orang syirik itu tidak sadar kalau dirinya syirik. Nah, karena orang syirik ini malah justru menganggap orang lain salah. Justru menganggap dirinya paling benar. Maka kenapa disebut dosa paling besar adalah dosa musyrik. Karena musyrik ini tidak sadar bahwa dirinya salah, tidak sadar bahwa dirinya musyrik. Justru terbalik, orang-orang musyrik itu selalu menganggap dirinya benar. Jadi ketika kita melihat orang yang selalu ngotot, merasa dirinya benar, kita akan melihat itulah tanda-tandanya orang musyrik. Selalu merasa dirinya benar. Ketika kalian berhadapan dengan orang yang selalu ngotot dan merasa dirinya paling benar, berarti ada kemusyrikan di dalam dirinya. Telah menduakan Allah dengan yang lainnya. Padahal Allah itu satu ahad, satu kesatuan yang meliputi seluruh ciptaannya. Dan Nur Muhammad itu bukanlah wujud, bukanlah sosok. Sosoknya nabinya umat Islam itu adalah Ahmad. Faja'a ilaihim rasul bismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul bernama Ahmad. Sedangkan Muhammad adalah nur yang ada di dalam setiap manusia. Jadi di dalam setiap manusia
ada nur, karena nur ini inti hidup. Nggak akan ada kehidupan kalau tidak ada Nur Muhammad. Nah, di dalam diri kalian pun ada Nur Muhammad. Dan siapapun yang terketuk hatinya untuk memahami ilmu hakikat, yaitu ilmu rasa, ini yang jelas berarti dia telah menanam nur. Nurnya sudah terbuka, karena terbuka pikirannya. Tapi kalau orang yang selalu merasa dirinya merasa pintar, ini akan menutup dari ilmu Allah. Akan menutup dari kebenaran. Padahal ilmu Allah itu najalahu ila qulubihim, turun kepada kalbu, bukan kepada pikiran. Kalau kepikiran jadi tercipta. Jadi Allah itu ada dua, Allah yang menciptakan dan Allah yang diciptakan oleh akal pikiran. Allah yang diciptakan oleh akal pikiran kebanyakan adalah imajinasi, wujud, sosok, seolah-olah Allah terpisah dari makhluknya. Ini pikiran. Padahal Allah itu meliputi, bahkan lebih dekat dari urat leher. Ya Rasul katanya, wa salani anni qaribun ujibu da'wat an ibadi pastajibuli. Ya Rasul, kalau ada umatmu bertanya, jawablah aku itu lebih dekat dari urat leher. Sanya tanah uripiku amun miti badane kire ingkang kuoso jedak maring lamun sira ngeroso. Senyatanya Allah itu lebih dekat dari rasa perasaan kita. Jadi Allah itu lebih dekat dari rasa perasaan. Bahkan lebih dalam dari rasa perasaan, yaitu di dalam Nur Muhammad, inti yang ada di dalam setiap diri manusia. Jadi Nur Muhammad itu bukan sosok, sehingga syahadat yang benar membentuk alif. Inilah syahadat. Syahadat itu satu kalimat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nur Muhammad yang ada dalam diri kita adalah utusannya, Rasul, diutus. Nah, kita dilahirkan ke dunia memang kehendak siapa? Bukan atas kehendak diri kita sendiri, bukan atas kehendak orang tua. Kita dilahirkan ke dunia murni diutus, murni karena ada tugas yang kita sendiri tidak pernah tahu. Joblessnya apa? Joblessnya kita dilahirkan ke dunia, kita nggak tahu. Karena masing-masing memiliki peran. Dan Allah sebagai dalangnya, kita hanya jadi wayang saja. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma wayangan baik. Bagaimana supaya kita digerakkan menjadi wayangnya Allah dan Allah jadi dalang kita? Yaitu dengan dharma, dengan berserah diri kepada Allah. Sehingga disitulah terjadinya syahadat yang benar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alif. Namun ketika kita memahami bahwa Muhammad itu adalah sosok, maka ini akan menjadi lam alif. Jadi dalam bahasa Arab, alif itu ada dua. Alif yang lurus dan alif yang bengkok. Ini alif yang bengkok. Alif yang bengkok adalah menganggap Allah dan Muhammad sebagai sosok yang dipuja berlebihan. Dipuja berlebihan, dikultuskan. Maka disinilah yang namanya lahir syirik. Syirik itu dosa besar. Kenapa disebut dosa besar? Karena orang musyrik itu tidak sadar bahwa dirinya syirik. Bahwa dirinya telah menduakan Allah dengan makhluknya. Jadi Allah itu menjadi dua, Allah dan Muhammad. Jadi lam, alif. Ini kalau pakai tasdid ini la itu artinya menolak, kufur. Karena apa? Pikiran. Karena pikiran menganggap Muhammad itu sosok, menganggap Muhammad itu wujud. Padahal Muhammad itu bukan sosok, bukan wujud. Muhammad itu nur, cahaya yang ada dalam diri setiap manusia. Sehingga syahadat dari zaman dulu, ketika Adam sampai Ahmad, itu semuanya begitu syahadat itu. Nabi Isa juga syahadatnya begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anna itu saya.
anna Muhammad Rasulullah. Nabi Isa begitu. Nabi Daud juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini seperti ini rokok. Namanya rokok, isi di dalamnya adalah tembakau. Namanya adalah Ahmad bin Abdullah. Isi di dalam dirinya adalah Nur Muhammad. Jadi Muhammad itu bukanlah sosok, tapi nur, cahaya. Dan dari bahasa pun Muhammad itu berasal dari kata hamid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamid artinya terpuji. Muhammad artinya orang yang terpuji. Mim di sini artinya masdar, artinya orang. Contohnya Islam, orang yang berserah diri kepada Allah. Islam itu berserah diri kepada Allah. Pakai mim masdar, jadi muslim, orang yang berserah diri pada Allah. Mim di sini orang. Nah, sekarang iman percaya, yakin. Pakai mim mukmin, orang yang iman, orang yang percaya. Nah, mim di sini menunjukkan bahwa jamak, tidak satu. Muslim kan banyak, mukmin kan banyak. Nah, begitupun hamid, artinya terpuji. Pakai mim, maka menjadi Muhammad. Berarti apa? Orang yang terpuji. Nah, orang terpuji bukan tunggal, tapi jamak. Siapa saja yang terpuji akhlaknya, maka itu adalah Muhammad. Bukan wujud seseorang yang lalu dipuja seolah-olah itu juga Allah. Akhirnya jadi Allahnya ada dua dong. Allah dan Muhammad. Jadi alif bengkok. Ini alif bingkang kata orang Sunda. Jadi alif itu ada dua, alif lurus dan alif bengkok. Ini yang disebut syirik. Menduakan Allah dengan makhluknya. Sehingga syahadatnya menjadi syahadatain. Dua kalimat syahadat. Harusnya syahadat ini satu kalimat saja. Lurus. Bahkan Ibrahim pun dikatakan dinul qayyim. Ibrahim itu adalah memiliki dinul qayyim. Dinul qayyim itu adalah jiwa yang lurus. Din itu bukan agama, tapi jiwa. Dinul qayyim berarti jiwa yang lurus. Alif, jiwa yang lurus itu benang merah, inilah vertikal. Kalau berdua, akhirnya bercabang. Jadi kita menduakan Allah dengan makhluknya. Sehingga syahadatnya menjadi dua kalimat syahadat. Harusnya syahadat itu satu kalimat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang meliputi semesta di luar diri yang paling luar, dan aku bersaksi Allah juga ada di dalam diri yang paling dalam, meliputi diri di dalam paling dalam. Ketika terbuka pikiran kita yang tidak notabene selalu kepada wujud, dibuka pikiran kita, dibuka hijabnya, yaitu Al-Fatihah dibuka. Makanya di awal Al-Quran Al-Fatihah dibuka pikiran kita. Quran itu bahasa wahyu, bukan bahasa akal. La yantiqul hawa anil illa wahyu yuha. Rasul itu berbicara bukan dari hawa, dari nafsu. Hawa ini di sini. Bukan la yantiqul hawa anil pahisa di sini di nafsu. Illa wahyu yuha. Nafsu itu tidak berkata melalui pikiran ataupun nafsu. Layantikul hawa anil illa wahyu, kecuali dengan wahyu. Wahyu itu rasa, bukan pikiran. Kalau pikiran jadi wujud. Al-Quran itu berbicara tentang ilmu rasa, tiba-tiba ditangkap oleh hawa, oleh pahisa, oleh nafsu. Nah, ini jadi wujud. Muhammad itu jadi wujud. Harusnya Muhammad itu nur. Muhammad itu nur minam dulumat. Dengan dulu ilan nur Muhammad, bukan wujud. Muhammad itu nur, cahaya. Dan cahaya ini ada di dalam setiap diri manusia. Karena cahaya itu adalah inti kehidupan. Saya bisa ngomong begini aja karena ada nur di dalam diri saya. Kalau nggak ada nur, nggak akan ada. Inilah yang menyaksikan. Inilah syahadat. Syahadat kan kesaksian
Menyaksikan, ada yang disaksikan dan ada yang menyaksikan. Disaksikan Nur Muhammad di dalam diri, satu kesatuan, bukan terpisah. Nah, kenapa kita terpisah? Karena dicernanya oleh pikiran, dicernanya oleh nafsu. Makanya ketika Umar, sahabat-sahabat Rasul bertanya, bahkan Utsman bertanya, ya Rasul, di manakah? Seperti apakah wahyu itu? Tahu ente, matikan lampunya katanya, matikan centirnya, dimatikan lampu, tutup semua jendela. Loh, kenapa harus ditutup? Supaya menghindari fitnah dari orang-orang yang belum balik pikirannya, belum sampai, nanti akan menjadi fitnah bagi mereka. Ditutup semua pintunya dalam keadaan gelap gulita. Lalu Rasul menyuruh, ya Khadijah, bawalah ke sini dua piring daging. Dibawakanlah 2 piring daging oleh Khadijah. Dalam keadaan gelap, makanlah. Utsman kan bingung, dalam keadaan gelap, makan nggak kelihatan, diraba-raba aja terus dimakan. Setelah beres makan, Rasul bertanya, daging apa yang pertama kamu makan? Daging unta ya Rasul. Yang kedua, daging kambing. Loh, kok kamu tahu itu daging unta dan daging kambing? Padahal gelap, kita dalam keadaan gelap, di ruangan yang gelap. Oh, karena rasa saya lebih tajam. Artinya rasa lebih tajam dari pikiranmu. Terus sekarang jelaskan bagaimana perbedaan antara daging unta dan daging kambing. Wah, pokoknya begitu ya Rasul. Saya nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Artinya kata-kata kamu terbatas untuk menyampaikan tentang rasa. Rasa ini lebih luas. Sehingga ketika air laut dijadikan tintanya, daun-daun dijadikan kertasnya, ranting-ranting dijadikan penanya, tidak akan cukup untuk menuliskan rasa. Jadi wahyu itu rasa, bukan akal. Sedangkan kitab yang ditulis itu adalah kata-kata, lahir dari akal. Dan itu pasti terbatas. Seperti contohnya rokok saja. Saya biasa merokok MLD. Ya, merokok Jarum Super MLD. Terus tiba-tiba ada temen saya nawarin, ini Ustaz Samsu. Ini kan jelas beda. Atau satu lagi bawa misalnya Sampurna Mil. Beda rasanya. Rasa nangkep. Oh, MLD begini rasanya Jarum Super. Oh, Sampurna Mil begini. Oh, Samsu begini. Rasa bisa nangkep. Tapi pikiran ketika dijelaskan apa bedanya rokok MLD sama ini. Pokoknya begitulah. Kata-kata terbatas. Apa bedanya daging ayam sama daging kambing? Susah pikiran untuk menjelaskan. Susah, kata-kata ini akan terbatas. Karena rasa. Tapi rasa bisa nangkep. Pikiran nangkep sih dikit. Oh begini. Tapi untuk dijelaskan itu akan susah. Karena apa? Karena rasa ini lebih luas dibanding akal pikiran. Akal pikiran selalu terbatas kepada wujud. Selalu terbatas kepada sosok. Sehingga ketika dikatakan tentang syahadat, ditangkap oleh akal, maka lahirlah syirik. Syirik menduakan Allah. Itulah kenapa syirik disebut dosa besar, karena orang syirik tidak akan sadar, bahkan dirinya akan ngotot dan merasa dirinya benar. Itu orang syirik tandanya. Dan apalagi syirik tidak akan diampuni Allah. Siapa yang ampun? Allah kan meliputi diri, lebih dekat dari urat leher. Di dalam dirinya pun ada Allah. Nah, bagaimana yang disebut syirik tidak akan diampuni Allah? Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Tidak mungkin orang tidak diampuni oleh Allah. Siapapun asal dirinya merasa bersalah, asal dirinya taubat, pasti akan diampuni. Karena Allah itu Maha kasih sayang, Maha pengampun. Lalu kenapa ketika ada ayat syirik tidak akan diampuni dosanya? Karena ternyata orang syirik itu tidak suka mengampuni. Sukanya mengajak orang, sukanya menganggap orang masuk neraka, beda pemikiran sedikit dianggapnya sesat, beda pemikiran sedikit dianggapnya kafir, beda pemikiran sedikit dianggapnya dajjal. Itu orang-orang syirik. Tandanya orang syirik
mudah mengkafirkan orang lain. Tandanya orang syirik, mudah mengajab, seolah-olah Tuhan itu miliknya. Tuhan itu tidak bisa dimonopoli, bro. Bukan milik lu aja, milik semua orang. Semua orang berhak beribadah kepada Allah. Jangan dimonopoli. Nah, orang-orang musyrik ini menganggap dirinya paling benar sehingga tertutup pikirannya. Tertutup jiwanya oleh pikiran. Sehingga dia tidak suka mengampuni orang lain. Beda sedikit pemikiran dengannya, langsung dia marah. Tidak mau mengampuni. Allah aja maha pengampun, kok kamu gak mengampuni? Kalau sama orang yang berbeda pemikiran, sama orang yang berbeda ideologi dengan kamu, artinya musyrik tidak diampuni Allah, karena Allah dirinya adalah pikiran. Karena Allah dirinya adalah nafsu. Kalau Allahnya itu nafsu, bukan Allah yang sejati Allah. Padahal Allah itu tidak seperti apa yang kamu sangka. Tapi Allah bisa menjadi apapun yang kamu sangka. Menurut pikiran kamu Allah begini, menurut pikiran kamu Sadat itu 2 kalimat. Allah dan Muhammad, ya terserah. Itu hak ente, itu hak kalian. Tidak dipaksakan. Allah bisa menjadi apa yang kalian sangka. Tapi sesungguhnya Allah bukanlah seperti apa yang kita kira. Bahkan justru apa yang kita kira benar, belum tentu benar di mata Allah. Apa yang kita sangka benar, belum tentu benar di sisi Allah. Sehingga bagaimana caranya? Yaitu berserah diri dengan rasa. Wahyu ini bahasa rasa. Ketika dicerna oleh akal, jadilah sosok, jadilah terbatas. Kalau dirasa, dia akan seperti samudra yang luas dan dalam, tidak terbatas. Bahkan dia akan seperti Bima Sakti, tidak terbatas. Tapi ketika dicerna oleh pikiran, akhirnya jadi sempit. Akhirnya jadi sirik. Dan ketika dia udah sirik, nggak sadar lagi ngotot, merasa dirinya paling benar. Sehingga kalau kalian melihat tanda orang-orang yang merasa dirinya paling benar, itu tanda-tanda orang tersebut musyrik. Dan orang musyrik biasanya kayak pentul korek, kegesek dikit langsung marah dan tidak suka mengampuni, sukanya mengajab, sukanya melaknat, sukanya mencaci, sukanya marah. Jadi sesungguhnya padahal dia tidak menunggu mati, di dunia pun hidupnya telah dipenuhi kegelisahan. Di dunia pun hidupnya telah dipenuhi oleh api kemarahan. Maka semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat syirik seperti itu. Karena syirik ini adalah dosa yang sangat besar. Karena kalau kita udah syirik, itu kita tidak sadar. Kita akan selalu merasa diri kita benar. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lurus. Dinul qayyim. Jiwa yang lurus hanya berserah diri pada Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali pada Allah adalah berserah diri, lurus. Dinul qayyim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan dua ya, jangan musyrik. Jangan la. Karena Muhammad itu bukanlah makhluk atau sosok bentuk, tapi Muhammad itu adalah nur yang ada di dalam setiap diri manusia, di dalam diri saya, di dalam diri kalian, di dalam diri semua manusia. Maka berserah dirilah hanya kepada Allah, karena kita setelah mati akan kembali kepadanya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini menjadi hidayah bagi saya dan bagi kita semua. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam lindungannya dan bimbingannya. Amin. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.